Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan saya Oki Andri Wehriyadi dalam Kepri Menyapa TVRI Kepulauan Riau. Dan program ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, terbilang, dan tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, berbicara terkait dengan Samudra Perubahan, sebuah ruang inspiratif di mana kita berlayar bersama generasi muda, genre atau generasi berencana untuk menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045. Dan hari ini kita tidak hanya berbicara soal masa depan, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa jadi agen perubahan atau agen of change untuk dari remaja, untuk juga bangsa Indonesia. Dan Samudra Perubahan berlayar bersama genre atau generasi berencana menuju generasi emas 2045. Lantas, apa makna dari berlayar dalam kehidupan generasi muda saat ini? Dan untuk itu kita telah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita menyapa teman-teman kita yang sudah hadir di studio TVRI Stasiun Kepulauan Riau. Dan mereka adalah Duta Genre dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga Kota Tanjung Pinang. Dan yang pertama kita menyapa terlebih dahulu untuk Ade Pratana SAK, Duta Genre Kota Tanjung Pinang. Dan juga merupakan pemenang Gen Rangers Award 2025. Apa kabar Ade? Alhamdulillah. Luar biasa ya Ade ya. Wah, tentunya juga pemirsa kita bersama dengan Bintang Cendekiawan, Duta Genre Provinsi Kepulauan Riau. Halo Bintang. Halo Bang Ki. Sehat? Alhamdulillah Luar sehat. biasa Luar juga. biasa. Dan yang paling cantik pemirsa, kita juga bersama dengan Zahra Tusita, Duta Genre Provinsi Kepulauan Riau. Zahra, how was your day? Fine, good ya? Wah, pemirsa kita sudah bersama dengan Ade, Bintang, dan juga Zahra. Kali ini kita punya tema yang sangat menarik nih untuk di Kepri Menyapa. Tentunya Samudra Berlayar, Samudra Perubahan Berlayar ya, untuk bersama genre atau generasi berencana menuju generasi emas 2045. Nah, pemirsa, Indonesia ini diproyeksikan akan mencapai bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2045 saat jumlah penduduk Indonesia ini pada usia produktif, yaitu pada usia 15 hingga usia 64 tahun mencapai puncaknya. Dan visi Indonesia Emas 2045 ini adalah negara maju, berdaulat, adil, dan juga makmur. Dan kuncinya, ya ini dia tadi, SDM unggul, pendidikan berkualitas, remaja-remaja yang juga mempunyai nilai yang cukup tinggi, kesehatan remaja dan partisipasi aktif generasi muda. Nah, ini kita nih ingin berbagi cerita dan juga sharing dengan para duta genre. Genre atau genre sih? Genre ya. Nah, apa sih makna dari Samudra Perubahan itu sendiri bagi teman-teman duta genre nih? Dari Kota Tanjung Pinang dulu ya. Boleh. Ade dulu, silakan deh. Nih deh. Oke, kalau dari saya pribadi sih memaknai samudra perubahan terhadap genre itu lebih ke samudra ini kan cakupannya adalah sebuah lautan yang luas. Jadi samudra perubahan ini merupakan suatu gerakan perubahan yang menaungi seluruh remaja di Indonesia bersama genre untuk menjadi lebih bagus. Wah, Gitu. itu dia tadi ya, untuk menjadi lebih baik di antara yang sudah Yes, baik gitu ya betul. Ade ya. Wah, ini dari senior-seniornya para duta genre yang saat ini hadir gitu, pemirsa. Nah, kalau dari Bintang sendiri gimana sih maknanya itu tadi? Kalau misal kita perpisahkan antara kata per kata, benar kata di Kembang Ade, samudra itu kesannya pasti laut, luas dan tak terbatas, dan tidak terbatas. Sementara perubahan itu adalah perubahan yang terjadi entah itu di bidang sosial, pendidikan, dan lainnya. Sementara kita bisa simpulkan bahwa samudra perubahan itu adalah perubahan yang mana kita bisa menghadapi tantangan apa aja yang ada di samudra, kayak ombak, angin kencang ataupun arus yang tidak tentu arahnya kemana, dan kita ibaratkan itu sebagai tantangan. Dan disinilah genre hadir untuk menjadi agent of change, menjadi role model dan juga panutan bagi remaja agar bisa menghadapi tantangan tersebut, Bang Oki. Wah, dari tantangan untuk menjadi yang lebih baik. Dan kalau dari Zahra sendiri, ini seperti apa Zahra? Oke, gak jauh beda ya. Kita ibaratkan dengan yang namanya samudra. Samudra itu luas dan di samudra itu ada banyak sekali ikon-ikonnya kayak ombak, arus gitu ya, kata Bintang juga angin gitu. Nah, kita ibaratkan samudra itu adalah perubahan atau tantangan, di dalamnya tuh luas. Ombak, kita ibaratkan dengan ombak itu tantangannya, arusnya itu tantangannya juga gitu ya. Dan kita sebagai remaja yang ibaratnya di samudra itu ada kapal. Kita sebagai penumpang di sini. Nah,
kita sebagai awak kapal nih, remaja sebagai awak kapal atau nahkoda di dalam sebuah kapal yang ada di samudra ini harus bisa menjelajah atau harus bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di samudra ini gitu. Jadi harus siap sebagai agents of change, kita harus siap sebagai remaja yang berkualitas dan juga sigap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan dan harus kita hadapi di zaman saat ini tentunya. Luar biasa sekali nih pemirsa ya, bagaimana sharing dari mereka bertiga ini yang juga merupakan salah satu pemuda-pemuda lah, generasi muda yang luar biasa sekali dan tentunya ini menjadi contoh yang sangat baik nih untuk generasi muda saat ini. Nah, kalau kita bisa berbicara nih, teman-teman, kita bilangnya teman-teman aja kali ya. Oke, boleh. Seumuran kan? Boleh. Seumuran. Nah, teman-teman, ini kalau kita kan sebagai generasi muda nih, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 ke depannya, ini seperti apa sih? Dari Zara dulu deh, gantian ya. Nah, kalau menurut Zara sebagai generasi muda ini seperti apa nih dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 nanti? Oke. Berbicara dengan menyongsong Indonesia Emas 2045, itu remaja sangat-sangat berperan penting dalam mewujudkan bonus demografi ya. Nah, tahun 2045 itu adalah peran dari remajanya sendiri yang dimana usia produktif lebih tinggi kalau di bonus demografi. Ketika kita ingin mencapai sebuah angka yang besar, sebuah bonus yang luar biasa, otomatis kita harus lihat dari remajanya ini berkualitas atau tidak. Betul. Nah, kalau di genre itu ada yang namanya workshop tentang kita. Di mana kami membahas sesi berani, beraksi, dan berkolaborasi. Nah, di berani ini kita sebagai remaja sebelum kita turun langsung menyampaikan pendapat, kita harus berani, percaya diri, kita percaya. Remaja harus tahu jati dirinya seperti apa sebelum turun. Ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan seperti berani ini, kita ke beraksi. Nah, di beraksi ini seperti kita remaja mengikuti organisasi. Nah, organisasi ini ada yang namanya MYP atau Meaningful Youth Participation. Partisipasi anak remaja gitu. Jadi tidak hanya orang dewasa saja atau atasan-atasan petinggi saja yang dapat menyimpulkan keputusan, tetapi remaja di sini juga harus ikut andil. Nah, setelah beraksi kita ke berkolaborasi. Nah, ketika kita ingin memotivasi remaja atau orang lain, kita butuh berkolaborasi dengan orang lain juga seperti stakeholder gitu ya. Nah, dengan kita bergabung dengan genre, kita kenal dengan Kemenduk Bangga dan kita turun untuk memotivasi orang-orang. Nah, ketika remaja sudah mengalami atau mengimplementasikan 3 ini, maka akan terciptanya Indonesia Emas tahun 2045. Wah, jadi ada 3 poin tadi yang menjadi salah satu poin pentingnya adalah berani, beraksi, dan berkolaborasi gitu ya. Kalau menurut teman-teman nih, tadi pertanyaan yang untuk Zara itu kan bagaimana menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari ketiga itu tadi, di antara ketiganya, lebih condong ke arah mana? Kalau Zara lebih kemana? Kalau Zara sendiri itu lebih ke berani. Beraninya? Iya. Bintang? Kalau Bintang kayaknya lebih beraksi kayaknya. Beraksi ya, aksi nyata ya. Langsung turun lapangan tuh lebih seru kayaknya. Lebih seru ya. Jadi kalau kita beraksi tanpa didasari oleh keberanian kita, kepercayaan diri kita, maka susah nantinya gitu. Susah sih kalau sudah berani tidak ada aksi juga nggak bisa ya. Iya, nah, betul. Berarti yang ini berkolaborasi. Jadi menonton ya. Betul. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa Kepri Menyapa. Tentunya apa sih sebenarnya? Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman juga untuk program genre itu sendiri tadi ya kan. Berarti ini yang bisa ikut juga adalah generasi-generasi muda yang mempunyai visi dan juga misi yang sama untuk mencapai goals yang sama tentunya seperti itu. Nah, kalau bisa dikatakan ini pemirsa di luar sana bertanya sebenarnya seberapa penting sih untuk menjadi duta genre itu tadi? Kita ke Bintang deh. Tadi seberapa penting duta genre? Iya, seberapa penting? Sebenarnya yang penting itu genrenya Bang. Jadi seperti yang kita ketahui genre ini, selama 3 tahun saya menjadi duta genre, orang-orang kebanyakan tahu genre itu singkatannya generasi remaja. Iya. Ya kan? Padahal sebenarnya genre itu adalah singkatan dari generasi berencana. Yang mana ini adalah suatu program di bawah naungan dari Kemenduk Bangga atau BKKBN, yang mana sasaran genre ini para remaja. Nah, seberapa penting sih genre ini untuk remaja? Menurut kami sebagai duta itu sangat penting karena pembahasan genre ini yang relate dengan kehidupan kita Bang. Entah itu kesehatan mental, reproduksi, life skill, perencanaan masa depan, semua dibahas ini di genre. Jadi kita sebagai remaja harus mempersiapkan untuk karir, kehidupan berkeluarga. Di sini genre banyak sekali ilmunya dan
Itu sih poin-poin yang menurut saya sangat penting dan menjadi hal utama bagi kami seorang duta genre untuk mengimplementasikan sekaligus menyebarluaskan virus-virus genre ke masyarakat luas. Gitu. Wah, itu dia tadi ya. Pentingnya mengapa sih adanya duta genre itu tadi? Karena untuk bisa memotivasi teman-teman sebaya juga di luar sana agar bisa juga ikut ini nih namanya tadi memajukan Indonesia untuk menuju 20 tahun kemudian nanti gitu kan. Nah, kemudian kalau pertanyaan yang sama di si Ade deh. Karena kan ini juga udah lebih dulu nih turun sebagai duta genre Kota Tanjung Pinang senior ya. Dan juga apa tadi Gen Rangers. Gen Rangers Awards. Apa bedanya genre dan juga Gen Rangers itu dia tadi deh. Jadi kalau secara pribadi sih, secara tupoksi, genre dan Gen Rangers Award itu sama. Sama-sama orang yang terlibat dalam kegiatan keremajaan atau genre tadi, triad genre. Nah, Gen Rangers Award ini merupakan apresiasi yang diberikan oleh Kemenduk Bangga atau BKKBN kepada ibarat katanya itu alumni atau dimisioner yang pernah menjadi duta, yang masih sampai dengan saat ini berkontribusi dalam penggerakan genre tadi. Itu perbedaan genre dan Gen Rangers Award. Nah, kalau untuk seberapa penting menjadi duta genre, menurut saya sih bukan menjadi dutanya, lebih ke konteks seberapa penting genre itu diterapkan di dalam kehidupan remaja yang ada di Indonesia. Betul. Iya, betul. Keberdampakan tadi. Nah, tentunya kita kan ini juga pasti di era-era sekarang ini kita lebih ke arah-arah digital ya. Betul ya, kita udah society 5.0, malah nanti mau lebih maju lagi gitu kan. Nah, tentunya pasti remaja-remaja ini lebih ke arah digital. Nah, ini bagaimana kalau menurut teman-teman yang ada di sini nih sebagai kalau Zahra sama Bintang ini gen apa? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Sama Gen Z. Gen Z. Saya gen apa? Gen. Apa dulu berarti? Udah sesepuh ya berarti. Masih lah, masih Gen Z. Masih Gen Z Masih juga Gen Z, ya. Nah, iya. ini gimana sih kalau menurut teman-teman semua? Nah, itu kita sambil sharing ya. Iya. Distraksi digital era sekarang ini, itu bagaimana sih untuk memaknainya sendiri? Kita lebih ke mereka dulu deh ya, karena masih muda banget kan, baru-baru lulus nih, masih fresh nih, fresh from the oven. Nah, Zara deh, gimana Zar? Oke. Sekarang ini. Kalau berbicara dengan digital itu pastinya sekarang serba-serbi digital. Iya. Sedikit-sedikit media sosial, sedikit-sedikit handphone, laptop segala macam itu ibaratnya HP atau media sosial itu gak bakal bisa berpisah sama kita. Kita pasti butuh gitu ya. Apalagi anak remaja sekarang Gen Z sedikit-sedikit konten, sedikit-sedikit Instagram dan lain sebagainya. Story gitu. ya. Penting banget kayaknya branding itu. Nah, masalah distraksi digital. Betul. Nah, ini tergantung bagaimana lagi kita memaknai itu. Sebenarnya digital ini sangat-sangat membantu. Tapi ada beberapa remaja yang tidak bisa mengendalikan itu. Itu bisa jadi bumerang untuk mereka. Digital ini bisa menjadi hal yang positif dan juga ada dampak negatifnya. Positifnya contohnya kita kenal dengan AI, ChatGPT. Ya, kalau kita mention itu sedikit-sedikit kita kalau misalnya remaja ada tugas atau apa itu kan pasti kayak ChatGPT lah. Gampang lah gitu gampang ya. lah gitu ya. Betul. Nah, itu dia yang bisa mengurangi kreativitas anak-anak. Tapi bagaimana kalau misalnya ChatGPT ini atau AI ini kita bisa memanfaatkan dengan baik. Betul. Semisalnya kita punya tugas nih, tugas kimia lah misalnya. Kita jangan langsung ke AI. Ini tips untuk anak-anak muda di rumah. Nah, jangan langsung ke AI, tapi kita cari dulu sendiri melalui ilmu-ilmu. Terus kayak kita belajar di sekolah, kita belajar dengan apa yang kita pahami dulu. Untuk kita mengfikskan atau validkan jawaban itu benar atau tidak, baru bisa ke AI gitu. Jadi jangan 100% ambil AI semuanya. Jadi itu tergantung. Jadi jangan jadikan digital itu sebagai pelarian, tapi sebagai teman. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai remaja bisa memanfaatkan media sosial itu dengan baik, maka remaja itu juga akan berkualitas secara digital gitu. Betul. Contohnya kayak personal branding, penting sekali sekarang ya di media sosial. Personal branding itu penting sekali, apalagi nanti prospek kerja segala macam ya. Kalau dilihat dari personal branding, wah dia duta nih, berarti dia gini gitu ya. Kontennya aktif, IG-nya aktif gitu loh. Betul. Jadi itu dia. Jadi digital ini bisa jadi positif atau negatif. Kayak kalau contohnya kalau negatifnya, mohon maaf kayak film-film pornografi bisa diakses gitu ya, anak-anak kecil yang seharusnya tidak bisa mengakses karena digital ini tidak digunakan dengan baik dan tanpa pengawasan yang kuat,
maka itu bisa jadi bumerang juga untuk anak-anak remaja, khususnya anak-anak seperti itu. Karena kalau sosial media ini bisa kita katakan ya, nah ini teman-teman dan juga pemirsa ini seperti dua mata pisau nih. Betul. Ya kan? Betul. Ada yang bisa positifnya, ada yang negatifnya. Negatifnya. Tergantung bagaimana kita untuk bisa handle it gitu kan, untuk bisa menggunakannya dengan cara baik. Nah, tambahan nggak dari Bintang? Gimana Bin? Sebenarnya sudah Ya. sangat lengkap yang dijelaskan oleh Lengkap banget ya dia. All package ada semua. Iya, udah semuanya. Cuma mungkin di sini kami sebagai duta genre tentunya untuk mensosialisasikan dan memotivasi teman-teman agar Yeah. lebih aware, lebih dengan dirinya sendiri dan lebih bijak tentunya karena di era sekarang yang serba-serbi digital, serba-serbi HP dan juga laptop, yang mana kita sebagai remaja harus bisa memanfaatkan privilege itu tadi. Yang mana kami juga sebagai duta genre juga memanfaatkan teknologi dan media sosial. Betul. Benar. Dan di sini kami sebagai duta genre ada yang namanya program kerja Bang Oki. Program kerja itu kami dasari dengan media sosial dan digital. Oke. Jadi kalau misal Bintang ada komunitas WhatsApp dengan sebutan chit chat. Jadi chit chat. Jadi di sini saya memanfaatkan WhatsApp sebagai media komunikasi dan juga sharing informasi melalui komunitas. Jadi nggak semena-mena kita harus berpatokan dan berketergantungan oleh AI. Ataupun kita bisa munculkan ide kita sendiri lalu dikembangkan oleh AI, itu menurut kami lebih oke sih. Lebih oke ya. Karena tadi itu ya, untuk konvensional di konversi dengan digital juga jadinya bisa lebih baik gitu ya, kita mengemasnya dengan sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu, tidak hanya anak muda tetapi juga untuk para orang tua di luar sana juga tentunya bisa juga nih untuk melihat sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dengan remaja saat ini, jadi mereka bisa lebih kayak aware lah dengan keluarganya juga. Nah, kalau dari Adek ada tambahan nggak Dek? Untuk sebenarnya udah lengkap ya, cuman kalau di sini sih posisinya lebih ke kita mengapresiasi sebetulnya kondisi remaja saat ini sangat bahasanya itu enak untuk kita bahas, apalagi terkait dengan distraksi media sosial tadi. Sebenarnya remaja Indonesia saat ini itu punya tingkat kreativitas yang udah jauh luar biasa. Ada yang jadi konten kreator, ada yang punya media sosial dimanfaatin untuk personal branding tadi. Hanya saja mungkin masih ada beberapa remaja yang masih tabu dengan media sosial yang digunakan ke arah yang negatif. Nah, disinilah peran dan fungsi keluarga tadi sebagai pengawasan, sebagai pembimbingan terkait dengan anaknya tadi dalam pemanfaatan media sosial tadi. Sehingga sampai kapanpun, karena kita masih hidup di dunia yang berkembang dan masif terkait dengan teknologi, kita akan senantiasa menghadapi yang namanya distraksi sosial. Jadi kedepannya hadirnya mereka sebagai agent of change dari duta genre inilah yang akan mengkampanyekan terkait dengan bagaimana memanfaatkan media sosial itu dengan baik dan benar. Baik. Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita penasaran juga nih, sebenarnya apa sih perannya dari keluarga sendiri dalam membentuk karakter generasi muda? Tapi nanti dulu, tahan dulu Zahra, Bintang, dan juga Ade. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dan tetaplah bersama kami di Kepri Menyapa. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan.
pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kepri Menyapa dan tentunya kita masih bersama dengan Duta Genre dari Provinsi Kepulauan Riau dan juga Duta Genre dari Kota Tanjung Pinang masih terkait dengan Samudra Perubahan Berlayar bersama Genre atau Generasi Berencana menuju Generasi Emas 2045. Nah, pemirsa, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita ini bahwasanya untuk genre ini sendiri adalah generasi berencana yang mana diinisiasi oleh BKKBN dan fokus pada penundaan usia perkawinan, pendidikan, kesehatan reproduksi remaja, dan juga perencanaan masa depan dalam pendidikan, karir, dan juga keluarga. Dan melalui kegiatan yang contohnya adalah Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIK R ya, PIK R ya nyebutnya ya. Duta Genre, workshop, dan juga kampanye media dan pelatihan life skills itu dia tadi. Nah ini pertanyaan sebelumnya nih tadi. Bagaimana sebenarnya peran dari keluarga sendiri untuk membentuk karakter generasi muda? Nah itu, gimana sih kalau menurut teman-teman, siapa dulu nih yang mau coba, yang mau mengutarakan pendapatnya karakter di keluarga itu sendiri, perannya? Coba dari Bintang dulu deh. Dari Bintang dulu coba. Oke, kalau kita membahas tentang keluarga, di Genre itu ada namanya 8 fungsi keluarga Bang Oki. 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga. Satu. Kalau 8 fungsi keluarga tuh Bintang singkat dengan Aksobu Cika Perepsio Ekoling. Agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial, Aksobu Cika Perepsio ekonomi dan lingkungan. Dan lingkungan. Ya. Okay. Dan salah satunya itu ada pendidikan. Yang mana seperti kita ketahui keluarga itu menurut Bintang adalah sekolah pertama bagi anak. Yang mana kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari keluarga, khususnya orang tua. Ya. Nah, dari 8 fungsi keluarga itu diajarkan nih kepada anak. Terus kita mengetahui bahwa anak ini akan tumbuh kembang bersama orang tuanya, benar Bang Oki? Dan beberapa mindset dari remaja dan juga orang-orang masyarakat berpendapatan bahwa yang berperan penting itu hanya ibu saja. Iya. Dan ada program yang diluncurkan oleh Kemenduk Bangga yang kita kenal dengan GATI, Bang Oki. GATI. Singkatannya itu benar. Singkatnya itu Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Seperti namanya, maknanya itu untuk mendorong peran aktif ayah untuk bisa ikut andil dalam tumbuh kembang anak, Bang Oki. Jadi yang ikatan emosional itu nggak hanya tumbuh antara ibu dan anak. Jadi anak sama ayah juga ikut tumbuh. Ikatan emosionalnya tentu. Jadi kasih sayang orang tua itu tidak dominan sebelah, tidak hanya ibu. Berarti ayah juga harus menunjukkan kasih sayang dan peran aktifnya untuk anak. Karena menurut saya sendiri kasih sayang dan juga perhatian dari ayah itu sangat berpengaruh loh pada tumbuh kembang anak. Pasti. Ya kan? Karena ayah ini ibaratnya pahlawan kita yang pemberani, versi pemberaninya. Jadi kalau ayah berani, aku juga harus berani gitu. Jadi dengan ayah kita kedorong gitu. Jadi GATI ini meluncurkan untuk memutuskan angka fatherless, Bang Oki. Jadi dengan adanya GATI dan mendukung peran orang tua untuk lebih aktif dengan tumbuh kembang anak, itu bisa membentuk karakter yang kita inginkan untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Itu dia tadi. Jadi tidak hanya untuk sosok si ibu saja ya, tetapi ayah juga harus menjadi support system. Jadinya orang tua ini, keduanya ini punya peran yang sangat penting sekali gitu untuk membentuk karakter si anaknya itu tadi ya. Nah, ini kita coba beralih deh. Kalau tadi kan udah lengkap banget dijelasin oleh Bintang ya sharingnya. Nah, kalau teman-teman sendiri nih selama menjadi duta genre, itu apa sih yang udah didapat dan boleh nggak sih ceritain sedikit itu kenapa memilih menjadi duta genre gitu. Nah, sementara kan masih ada duta yang lain dan kemudian juga teman-teman bisa menjadi seseorang yang mungkin memotivasi dari cara lain. Nah, kenapa memilih menjadi duta genre dan ceritakan sedikit nih pengalamannya. Kalau dari Bang Ade dulu lah ya, karena Bang Ade lebih dulu terjun 2021 kan Bang Ade kan. Nah coba Bang. Kalau secara pribadi sih kenapa bergabung menjadi duta genre itu, secara sadar saya bergabung bahwasannya saya masih membutuhkan bagaimana kiat-kiat menjadi generasi yang berencana tadi. Maka dari itu saya bergabung ke dalam duta genre untuk mengimplementasikan dan mempraktekkan bahwasannya ternyata ada loh wadah di Indonesia ini yang menaungi kreativitas remaja gitu. Jadi dengan bergabungnya saya di duta genre ini bukan berarti kita membandingkan antara ajang duta-duta yang lain ya, karena duta-duta yang lain juga memiliki kontestasi atau
fokusnya di bidang masing-masing. Nah, karena di Duta Genre ini fokusnya adalah kepada bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kualitas remaja di Indonesia, maka dari itu saya memiliki ketertarikan sendiri untuk terjun ke Duta Genre. Dan apa yang dirasakan, wah sangat luar biasa, sudah jauh berubah. Sampai dengan saat saya bekerja pun, itu efek dari ketika saya bergabung menjadi Duta Genre. Bagaimana saya work planner terkait dengan pekerjaan, aktivitas hari-hari, ketika kita dari mahasiswa menjadi pekerja itu kan kalau kita tidak punya perencanaan yang matang, bisa-bisa kita bablas gitu kan. Nah, dengan ada genre ini bisa mengantisipasi dan memberikan edukasi kepada teman-teman untuk menjadi yang lebih baik. Itu sih dari saya. Itu dia pengalamannya Ade ya, ketika menjadi Duta Genre tahun 2021. Betul, 2021 benar ya. Nah, kalau dari Zahra deh, nih yang paling muda kan di antara kita. Gimana Zahra? Ini kenapa memilih Duta Genre? Apakah memang dari dulu ini ngikut dengan orang tua yang meminta untuk menjadi Duta Genre, atau ikut dengan teman, atau ada yang memotivasi gitu? Mungkin teman spesial atau gimana, Zar? Coba Zar di-sharing ke kita nih. Kenapa gitu memilih jadi Duta Genre? Kenapa nggak duta-duta lain? Apalagi anak SMA ini kayak duta-duta lain tuh banyak banget gitu ya. Kenapa harus Duta Genre? Karena apalagi Zara rasakan di sekolah sekarang banyak sekali permasalahan-permasalahan remaja seperti pernikahan dini, kehamilan di luar nikah gitu ya, seks bebas di mana-mana, nafsa segala macam merajalela. Zara penasaran dan aware gitu, kayak gimana caranya Zara bisa memberitahu teman-teman Zara untuk tidak melakukan hal seperti itu, tapi Zara nggak ada pegangan nih. Kira-kira bagaimana caranya mereka supaya benar-benar nyampai ke mereka dan mereka implementasikan. Mereka implementasikan gitu, bagaimana caranya gitu. Nah, dengan Zahra kenal yang namanya genre itu dari kakak tingkat Zahra sendiri, motivasi. Jadi Zahra ada motivator dan dia juga Duta Genre tahun 2023 dan nasional juga sempat kemarin. Oh, biasa Jadi Zahra tertarik nih, mungkin dengan Zahra menjadi Duta Genre, Zahra mendapatkan privilege untuk terjun langsung menyampaikan edukasi kepada remaja gitu loh. Ibaratnya ketika kita berdiri tanpa sesuatu hal yang kayak kita bawa seperti tanpa ada prestasi kita ngomong, orang pasti mikir dia siapa sih ngomong kayak gitu. Kayak dia siapa sih sok tahu banget gitu ya. Jadi ibaratnya dengan kita ada gelar sebagai Duta Genre, bukan kita menjabat hanya mendapatkan selempang, tapi dengan privilege inilah kita manfaatkan untuk terjun, untuk mengedukasi seluruh remaja yang ada di Indonesia, khususnya Kepulauan Riau gitu. Jadi dengan masuk genre, kita bisa menurunkan angka-angka kenakalan-kenakalan remaja gitu. Dan kebetulan setelah Zara masuk genre, di sekolah Zara bisa merangkul anak-anak yang ada masalah seperti masalah keluarga, kemudian bisa saling sharing tentang perencanaan kehidupan, gitu, kemudian tentang life skill, kemudian tentang pergaulan-pergaulan yang harusnya mereka jauhi dan mereka dekatkan gitu loh. Jadi bisa sharing, apalagi di Peak Air. Zara join di Peak Air, di mana Zara juga bisa saling sharing, dan di sini di Peak Air itu ada yang namanya pendidik dan juga konselor sebaya. Nah, yang di mana di sini kami bisa merangkul anak-anak remaja, memberikan edukasi seperti kesehatan reproduksi, kemudian juga menjadi konselor tentunya Zara, membagi cerita. Nah, jadi menjadi konselor itu tidak hanya memberikan nasihat dan saran, tetapi kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi remaja itu kadang tidak mau merasa digurui gitu ya. Kayak aku nggak mau dikasih tahu, aku cuma butuh tempat cerita aja gitu. Dan di Peak Air lah kita belajar untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi Zara sangat-sangat bersyukur sekali bisa bergabung di genre dan menjadi Duta Genre. Ibaratnya yang Zara syukuri adalah Zara bisa bermanfaat untuk orang lain di usia SMA. Kayaknya sangat-sangat itu hal yang paling Zara syukuri. Teman-teman lain mungkin ada yang di rumah atau ada yang rebahan gitu ya. Jadi ibaratnya Zara bangga dengan diri Zara sendiri bisa selangkah lebih maju dan juga bisa mengajak teman-teman lainnya untuk maju bersama. Nah, ini dia tadi istilahnya woman support woman ya. Betul ya. Jadi setidaknya kita bisa untuk bagaimana tuh saling lah memberitahu kepada teman agar tidak, tadi seperti yang Zara katakan nih pemirsa, untuk tidak saling menggurui. Karena sekarang kalau misalnya tipe-tipe generasi ini kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa mendengar gitu, ada yang juga mereka ini melalui pendekatan secara persuasif atau pendekatan secara emosional, seperti itu baru bisa nyampe gitu kan. Nah, dari Bang Ade sama Zara udah bintang.
Gimana? Bintang ini udah 2 kali loh ketemu sama Bang Oki ya, di beberapa kali kesempatan ya Luar Bintangnya biasa. sempat sharing-sharing juga. Nah ini Dan dengan Bintang gelar yang berbeda. dan dengan gelar yang berbeda juga Ketemunya gitu. langsung beda gelar. Langsung beda gelar gitu loh. Nah ini gimana Bintang? Coba. Jadi kalau ditanya saat pertama kali ikut Duta Genre itu diajak sama pembina PR yang ada di sekolah SMA Negeri 2. SMA Tanjung Negeri Pinang. 2. Nah, namun setelah saya menjalani peran itu, saya sadar bahwa di genre ini saya tuh belajar bagaimana menerima diri saya sendiri Iya. dan juga menerima diri orang lain gitu. Jadi di sini nggak hanya turut serta dalam edukasi dan sosialisasi, tapi juga Ya. bisa belajar tentang diri kita sendiri. Nah, di sisi lain saya juga bangga, seperti Zahra, saya juga bangga dengan diri saya sendiri Iya. bisa duduk di sini, Aha. contohnya, karena kalau misal nggak ngejalanin pengalaman dan juga perjalanan yang sudah saya jalani Iya. lalu sebelumnya, mungkin nggak ada di sini ya Bang Oki ya. Betul, Nah, betul. jadi itu adalah privilege sendiri untuk bisa terjun langsung, untuk bisa kontribusi langsung dan Iya. juga berkolaborasi dengan mitra-mitra yang bekerja sama dengan Kementerian Bangga khususnya untuk menurunkan angka-angka permasalahan yang ada di Indonesia, Bang Oki. Baik, jadi adalah ya sisi positifnya setelah teman-teman ini bergabung menjadi Duta Genre seperti itu ya, untuk bisa lebih memotivasi teman-teman dan juga tadi seperti yang Zara katakan ini, bahwasanya harus ada labelnya dulu nih, iya kan? Harus ada personal brandingnya dulu nih. Nah, baru bisa untuk bagaimana memotivasi orang. Jadi mereka tahu, wah iya dia udah ikut pelatihan loh, seperti itu, kayak gitu. Nah, bagaimana sih genre ini sendiri dalam membekali remaja agar siap untuk menghadapi dunia kerja? Kan sekarang ini kan Iya. teman-teman kan masih bangku sekolah, Iya. mahasiswa, dan sudah bekerja. Ini ada 3 level yang Iya, berbeda bener. nih ya. Tahap. Pas banget ya. Pas Nah, banget. ini kalau dari Zara sendiri, apa sih yang didapatkan dari genre Duta tadi untuk menyiapkan diri Zara ketika nanti terjun ke lapangan seperti itu? Untuk menjadi seorang mungkin, entah itu nanti menjadi seorang wira swasta atau Zara sendiri ingin bekerja di kantoran atau seperti apa. Nah ini apa yang Zara dapatkan? Oke, jadi dengan genre ini sangat-sangat membantu diri Zahra sendiri tentunya, karena kita di sini belajar yang namanya life skill. Nah, dan menjadi seorang duta genre kita harus tahu life skill kita sendiri. Yeah. Sebelum Zahra masuk genre ini, Zahra kebingungan nih, ini Zahra minatnya kemana? Gitu. Betul. Nah, setelah Zahra tahu, sering-sering turun ke lapangan dan mendapatkan edukasi juga, pelatihan-pelatihan, oh Zahra udah tahu. Yeah. Sekarang Zahra bisa sharing ke remaja-remaja supaya bisa menjadi bekal mereka nantinya di prospek kerja misalnya gitu. Life skill contohnya kayak public speaking. Iya. Public speaking sangat-sangat penting sekali di dunia pekerjaan. Ibaratnya kalau hanya pasif-pasif saja, kita nggak akan dikenal orang. Betul dong. Betul, ya Iya kan? kan? Ketika kita tahu segalanya di otak kita, pikiran kita tahu, tapi kita nggak pernah mengungkapkan itu. Iya. Jadi orang nggak tahu kalau kita, oh dia ini seperti ini, dia ini pintar, dia ini bagus. Orang nggak akan tahu karena kita nggak pernah bersuara. Betul. Gitu. Jadi life skill yang menurut aku paling penting itu Iya. adalah public speaking. Public speaking. Iya, tadi. public speaking. Jadi di mana remaja saat ini kami di PR dan juga genre, kami membekali remaja seperti public speaking, Iya. pelatihan MC setiap hari Jumat kalau di PR Zahra, belajar kayak minimal mereka berani berbicara, berani bertanya. Iya. Karena dengan berani itu akan mendorong mereka untuk berbicara. Ketika tidak ada keberanian, tidak akan mungkin juga mereka berani minimal pegang mic, itu aja nggak Iya, akan berani iya, kalau iya. Getar ya? iya ya kan. Aduh, grogi gitu, tremor. Betul, Jadi tremor ya. harus ada keberanian itu sendiri yang mendorong Iya. public speaking itu terjadi gitu. Jadi untuk pekerjaan itu sendiri kalau semisalnya dari Zahra sendiri, dari public speaking, Iya. kemudian manajemen waktu. Time management itu sangat-sangat penting sekali. Apalagi nanti kalau misalnya udah bekerja, pasti ada banyak sekali hal-hal yang harus diprioritaskan. Terus tuh ada juga di waktu-waktu tertentu itu bersamaan, entah Iya. itu ada rapat, terus ada nanti misalnya ada rapat A, rapat B lagi, terus ada lagi tugas yang belum selesai segala macam itu kan pasti ada. Jadi dengannya dengan genre di sini kami dibekali seperti time management, kemudian public speaking, Iya. kemudian life skill lainnya kayak critical thinking dan kreativitas lainnya, itu sangat-sangat bermanfaat sekali gitu, dipakai sekali dalam pekerjaan nantinya. Betul. Bahkan Zahra merasa sebelum Zahra nanti terjun ke mahasiswa nantinya Iya. ya, dan juga ke pekerjaan aja berasa udah kepake banget. Kepake banget Kepake ya. banget. Betul Jadi sih. apa-apa kalau di sekolah, Zahra lah MC. Wah. Kayak Zahra ya ini, Zahra itu. Jadi kayak
dengan kita life skill ini kita juga bisa menghasilkan uang tuh. Betul. Jadi dari hobi tadi iya, ya. betul Hobi. sekali, dari edukasi menjadi hobi, kebiasaan dan juga bisa menghasilkan uang. Gitu. Dengan diundang-undang ke acara-acara TV, podcast dan juga menjadi MC seminar, itu kan pasti ada keuntungan yang kita dapatkan selain ilmu, dan pasti ada juga hadiah lah, seperti apresiasinya seperti bentuk itu, entah itu piala, entah itu uang gitu kan. Itu apresiasinya, jadi sangat-sangat membantu dan juga penting sekali. Iya, yang paling pentingnya itu dia tadi adalah pengetahuannya tadi, edukasi yang kita dapatkan ya, selebihnya itu adalah bonus gitu kan. Nah, karena butuh banget soft skill sih sebenarnya. Ditambahin dong Bintang, gimana kalau Bintang sendiri kan sekarang udah jadi mahasiswa nih, kalau Zara kan sebentar lagi wannabe mahasiswa ya. Nah, kalau Bintang ini udah sebagai mahasiswa sekarang, mahasiswa baru, gimana Bintang? Oke, sebagai mahasiswa baru di salah satu kampus swasta yang ada di Batam Bang, itu dengan ilmu genre yang sudah saya jalani selama kurang lebih 3 tahun ini, itu sangat berpengaruh Bang. Karena tentunya saat terjun ke dunia baru, kita pasti bertemu dengan orang-orang baru tentunya. Nah, di genre ini kita belajar yang namanya beradaptasi. Kemampuan beradaptasi, yang mana menurut Bintang itu harus dimiliki oleh semua orang. Karena pasti setiap hari atau nantinya kita akan bertemu dengan orang-orang baru yang mana kita juga harus menyesuaikan diri. Gak mungkin dong orangnya pendiam kita teriak-teriak. Gak mungkin. Iya benar. Dia lagi diem kita tetap ngajak ngobrol ya kan, gak mungkin juga. Jadi selama di kampus saya berusaha untuk tetap aktif tentunya, dan ikut hima. Itu salah satu organisasi yang ada di kampus, dan pokoknya seberusaha mungkin lah tetap menjadi mahasiswa aktif dan juga lainnya. Dan kalau tentang karir, saya keingat satu modul yang salah satu berani beraksi berkolaborasi itu. Jadi kami ada games namanya Sungai Cita-Cita. Apa yang itu? mana peserta itu harus gambar sungai, terus di sungainya itu terserah mau gambar apa yang diibaratkan sebagai tantangan untuk mencapai cita-cita itu tadi. Jadi setelah games itu kami mainkan, otomatis mengasah otak peserta untuk kayak, aku mau jadi apa ya? Kira-kira kalau misal mau jadi dokter harus ngapain ya? Bakal ngadepin apa ya? Nah, di situ kita tujuannya kayak, kira-kira kalau misal kamu ngadepin ini, kamu bakal ngapain? Gitu. Jadi di sini tujuan workshop itu tadi kayak bisa menyadarkan teman-teman nih, kayak bisa rencanakan dari sekarang, entah itu perbaiki diri, mendisiplinkan diri, karena tentunya disiplin itu juga berpengaruh dalam dunia kerja. Betul. Nggak hanya dunia kerja, mungkin di seluruh dunia kayak berpengaruh kalau misal kita disiplin. Dan dengan adanya kita disiplin, kita pasti dipandang oleh orang-orang. Jadi dengan adanya genre itu juga mengubah hidup saya, bagaimana saya berinteraksi, bagaimana saya bisa turut serta aktif, dan juga bagaimana saya bisa menjadi teladan dan juga menjadi motivasi bagi orang-orang yang ada di sekitar saya gitu Bang. Dan tentunya bagi diri sendiri dong. Benar, itu yang paling utama. Itu yang paling utama ya. Motivasi orang lain, kita harus motivasi diri sendiri dulu. Iya, nah ini dari Zara dan juga Bintang udah. Kalau si Bang Ade ini pertanyaan agak sedikit berbeda, kan tadi mau terjun ya mereka ya. Kalau sekarang udah terjun. Udah terjun. Nah, udah basah nih ceritanya. Kepake nggak tuh? Kepake banget. Contohnya Bang. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi sih nyimpulinnya dari mereka berdua ini udah lengkap ya. Mereka berdua, Zara nge-preparein dia sebagai remaja yang ready untuk dunia kerja. Bintang jadi mahasiswa yang sebentar lagi bakalan terjun ke dunia kerja. Jadi Zara akan ngelewatin stepnya Bintang, Bintang nanti akan ngelewatin stepnya saya. Gitu. Nah, kalau secara kontekstual dari nilai genre itu, saya itu selalu percaya bahwasannya kita learn from the history of genre. Jadi dengan adanya genre ini mengajarkan kita, sama hal dengan belajar sejarah sih, itu genre ini suatu bentuk yang kontinuitas. Berawal dari masa lalu, berwujud yang sekarang dan menentukan masa yang akan datang. Jadi bersama genre ini sama, saya dulu seperti Zara, masa lalu saya nyusun nih, planner saya 5 tahun ke depan saya mau jadi apa. Wujud yang sekarang ketika saya menjadi mahasiswa, 5 tahun ke depan setelah saya lulus saya akan bekerja di mana. Nah sekarang masa yang akan datang saya sudah siap, saya sudah mempunyai pekerjaan yang ready untuk saya lanjutkan kehidupan sehari-hari. Saya juga masih bisa melakukan aktivitas menjadi duta genre. Seperti itu. Jadi dengan adanya genre tadi saya mempelajari suatu bentuk yang kontinuitas. Karena genre, bersama genre kami menentukan apa wujud dari masa lalu,
menentukan wujud dari masa lalu berbentuk yang sekarang dan menentukan masa yang akan depan. datang. Iya. Seperti itu. Luar biasa, dan tentunya ini juga berpengaruh untuk bagaimana kita nanti berkehidupan rumah tangga Betul, ya. betul. Ya? Nah, ini bagaimana kita menjadi seorang yang bisa menjadi panutan dan lain sebagainya. Nah, tadi berbicara tentang 5 tahun ke depan. Ini nanti kita berbicara agak jauh nih. 20 tahun ke depan menuju 2045. Iya. Siapin untuk jawabannya karena kita hold dulu, tahan dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dan tetaplah bersama kami di Kepri Menyapa. Kita memiliki kekayaan budaya tak terhingga, dibuat dengan cinta dan ketekunan. Batik mewujudkan kebanggaan nasional. Di setiap lekukannya terdapat cerita abadi. Batik merupakan kanvas kebudayaan, menggambarkan keindahan Nusantara. Di setiap motifnya memberikan simbol kekuatan dan kearifan. Tangan-tangan terampil mengukir cinta dan ketekunan. Setiap celupan, goresan, dan jahitan menceritakan kesabaran. Karya tangan pengrajin, karya hati bangsa, merawat budaya, membangun masa depan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kepri Menyapa dan kita masih bersama dengan Zara, Bintang, dan juga Bang Ade, Duta Genre Provinsi Kepulauan Riau dan juga Duta Genre Kota Tanjung Pinang. Nah, ini kita masih berbicara terkait dengan samudra berubahan berlayar generasi berencana atau genre tadi untuk menuju generasi emas 2045. Nah, ini dia. Kalau menurut tema kita kali ini itu ada kata berlayar gitu ya. Ada kata berlayar, berarti kan kalau misalnya kita mendefinisikan berlayar itu sendiri ini adalah di lautan. Seperti tadi di awal Zara juga sudah mengatakan bahwasanya kita mungkin bisa jadi sebagai nahoda, penumpang, atau bisa jadi sebagai seorang anak buah kapal gitu ya. Nah, kalau teman-teman sendiri di sini, dari makna kata berlayar itu tadi, apa sih sebenarnya kalau menurut teman-teman? Kalau diri kita itu tadi, kalau dari Zara deh. Oke. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dengan kata berlayar, itu identik sekali dengan laut dan juga kapal. Dan isi di dalam kapal tersebut. Contohnya seperti kalau aku di dalam kapal itu, aku ingin menjadi awak kapalnya. Nah, yang dimana aku menjadi role model, yang dimana aku menjadi suri teladannya remaja-remaja sebagai penumpang gitu loh. Nah, kita di sini belajar tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Yang dimana kita sebagai awak kapal ini sama-sama menjaga keseimbangan kapal dengan mengisi nilai-nilai genre, kemudian dari nilai-nilai Kemenduk Bangga, terus program-program genre seperti life skill, kesehatan reproduksinya, pernikahan dininya. Jika kita ada yang namanya genre, itu ada salam genre. Salam genre? Salam genre. Coba diiniin kita dong sama-sama bareng-bareng. Ketika kita bilang salam genre, jawabnya salam. Salam gitu ya, oke. Coba ya. Salam genre. Salam. Oke. Nah, kita tidak hanya mengucapkan salam saja, tetapi ada arti di balik. Oke ini, tanda oke. Ini ada artinya gitu? Ada. Apa coba? Oke, jadi salam genre ini ada maknanya teman-teman. Nah 3 ini adalah ancaman bagi remaja, tantangan yang akan dihadapi oleh remaja. Yang pertama itu adalah seks pranikah, seks bebas. Nah yang dimana remaja harus menghindari hal-hal ini, karena ini sangat-sangat berbahaya tentunya ya untuk mencapai bonus demografi. Ketika remajanya banyak sekali marak melaksanakan hal-hal yang seperti ini, maka tidak akan tercipta generasi yang emas, generasi yang unggul gitu. Kemudian yang kedua ada pernikahan dini.
apalagi di Indonesia angkanya sangat-sangat tinggi ya. Di Indonesia pernikahan dini itu sangat-sangat marak. Iya. Apalagi tradisi yang dimana perempuan itu tidak boleh lanjut pendidikan di rumah saja. Lulus SMA udah nikah aja gitu ya. Karena ngurus ujung-ujungnya juga ke dapur bahasanya gitu. Padahal kita udah ada panutan yaitu R.A. Kartini teman-teman. Iya. Yang dimana sudah mendorong kita mengangkat derajatnya wanita bahwa wanita juga bisa berprestasi, bisa bersuara seperti laki-laki. Iya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada nafza. Nafza yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Iya. Apalagi di masa-masa remaja yang labil, seperti anak-anak SMP, SMA gitu ya, masih mencari jati diri dan ibaratnya masih krisis identitas lah, Iya. masih bingung gitu ya, mau jadi apa dan masih cepat terbawa arus sama pergaulannya gitu. Nah jadi 3 ini adalah ancaman yang harus dihindari oleh remaja. Yeah. Kemudian ini adalah zero atau mengenolkan 3 ancaman ini, mentiadakan 3 ancaman ini. Jadi ketika kita bilang salam genre dan Yeah. dijawab oleh teman-teman semuanya salam, Yeah. berarti kita semua harus siap menghadapi tantangan ini dan tidak boleh menyentuh atau bahkan melaksanakan 3 ini. Kita harus menzirokan, mentiadakan. Gitu. Jadi dengan adanya salam genre, triad genre disebutnya. Iya. Triad genre ini, maka kita sebagai awak kapal dan Zahra misalnya di awak kapal itu, kita menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai genre itu. Jadi jangan sampai kalau 3 ini pupus satu, Iya. otomatis kapal goyang. Betul dong. Nah, ibaratnya 3 ini ombak di bawah, Iya. ada ombak, angin, terus arus. Kalau semisalnya kita nggak kuat, kita nggak punya pegangan teguh nih, ada arus kita nggak pegang teguh, kita nggak pegangan, kan kita nggak ada pegangan, goyang, mungkin bisa jatuh. Betul, resiko ya. Resiko. Jadi Iya. itu dia. Jadi kalau bisa diibaratkan dengan berlayar, Zara sebagai awak kapal Iya. menjaga nilai-nilai genre di sini dan juga menerapkan ini, menghindari 3 ancaman ini, menzirokan. Jadi kita di kapal aman, teman-teman. Gitu. Benar, itulah akan dia sampai tadi. ke tujuan yang akan kita capai. Karena berlayar bersama ya. Betul. Bintang, mau ditambahkan nggak Bintang? Silakan. Lengkap sekali Zahra. Lengkap. Oke, sudah cukup gitu ya. Tapi silakan Bintang. Bintang juga mengibaratkan diri Bintang Iya. sebagai awak kapal. Iya. Mungkin kalau misalnya sebagai duta genre, ketua awaknya. Ketua awaknya. Dan ketua itu nggak bisa gerak sendiri. Jadi yang dibutuhkan namanya tim. Iya. Nah, disinilah awak-awak kapal berkontribusi untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Iya. Di mana kita ibaratkan pelayaran itu adalah perjalanan, ya nggak? Perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita bersama. Dan di sini kita sebagai duta genre butuh perpanjangan dari teman-teman semua untuk berkontribusi, berpartisipasi dan juga memaknai dari meaningful youth participation itu tadi. Iya. Kita butuh suara remaja, kita butuh mindset remaja yang terbilang lebih baru dari sekarang. Dan itu tadi, kita harus siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita ibaratkan seperti ombak, arus, dan juga angin. Selain dari triad genre ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang juga harus kita hadapi. Betul. Seperti bullying atau angka stunting ataupun kecanduan-kecanduan narkoba dan lainnya. betul, Dan tentunya itu sangat marak sekali di remaja, yang mana kita sebagai duta genre harus mencegah, harus mentiadakan dan harus menzirokan dari permasalahan-permasalahan itu tadi Bang Oki. Tentunya untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. 2045. Gitu. Hebat-hebat sekali adik-adik kita ini. Bang Ade ya. Mikirin 2045 mau ngapain gitu ya. ngapain. Nah, kalau dari Bang Ade sendiri nih Bang, yang udah memang lebih dulu lah ya terjun ke lapangan gitu dan juga melihat bagaimana fenomena yang terjadi seperti itu di lapangan sendiri. Nah, ini bagaimana untuk melihatnya, apakah Bang Ade ini kalau berlayar bersama ini sebagai apa? Kalau tadi penumpang awak kapal ya kan, nahoda juga Bang Adenya nih sebagai apa Bang? Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya berlayar itu Iya. bakalan milih menjadi nahkoda. Nahodanya. Iya. Karena kita nempatin posisinya, ini bukan yang lain itu tidak penting Iya. atau merasa diri sendiri itu paling penting ya Iya. dengan memilih Atau nahkoda. karena gajinya lebih gede ya? Enggak juga. bukan. Ini lebih kepada karena generasi muda itu memiliki tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri. Betul. Dan itu dipegang kendali oleh nahkoda karena nahkoda memiliki peran untuk menaungi awak kabinnya, terus penumpangnya itu ada di tangan nahkoda. Iya. Menjadi nahkoda ini bukan
sekedar kita bisa merubah arah angin. Tapi dengan menjadi nakoda kita bisa merubah arah kapal mau kemana. Jadi tadi seperti Bintang jelaskan bahwasannya ketika kita sudah tahu tujuannya menjadi generasi emas Indonesia 2045, ya udah sebagai nakoda, saya sebagai remaja yang sudah siap, saya mau nih ngarahin kapal saya ke tujuan tadi menjadi generasi emas 2045 dengan segala kesiapan yang sudah dijelaskan oleh Zara tadi. Di bawah kapal ada ombak seperti ancaman dari triad genre gitu. Jadi semua peran ketika kita berlayar itu akan terasa penting ketika kita menerapkan yang namanya kolaborasi tadi. Nah, kembali lagi tadi ya. Apa tadi yang berani berkolaborasi, beraksi berkolaborasi. Nah, ini juga nanti Bang Ade dan juga pemirsa dan Bintang Zara akan menuju ke selanjutnya lagi nih, tahap selanjutnya dari Duta Genre Provinsi Kepulauan Riau. Ini ada juga Adu Jaknas 2025. Dan kebetulan pemirsa, Adu Jaknas 2025 ini akan dilaksanakan tuan rumahnya di Kota Tanjung Pinang ya. Nah, persiapannya seperti apa? Kita langsung ke mereka ya. Nggak pingin tahu nih, coba dong. Oke, persiapannya pasti hektik sekali. Iya, karena dengan membawa nama tuan rumah. Nah, sebagai tuan rumah otomatis kita berusaha semaksimal mungkin untuk bagus, untuk oke gitu ya. Nah, tapi kita kembali lagi dengan diri Zara sendiri. Zara harus yakin kalau Zara bisa. Kalau ada rasa mindernya ya pasti ada. Rasa-rasa grogi deg-degannya gitu ya pasti ada gitu ya. Tapi Zara percaya dengan dukungan-dukungan teman-teman Forum Genre Kepri, terus Kemenduk Bangga BKKBN Kepri, kemudian Forgen Natuna khususnya Zara dari Kabupaten Natuna. Luar biasa, jauh-jauh ya. Iya betul. Selalu membersamai Zara dalam persiapan ini karena ketika Zara mempersiapkan sendiri itu juga susah gitu. Jadi harus tetap ada orang yang bisa merangkul Zahra, ada yang bisa menonton Zahra juga. Persiapannya alhamdulillah sudah matang, sudah ready sekali untuk berada di panggung dan karantina bertemu dengan 35 provinsi tentunya ya. Jadi sudah ready. Kemudian yang paling utama itu adalah program kerja. Program kerja yang harus Zahra bawa itu seperti apa dan itu sudah ready juga. Jadi sudah diimplementasikan juga ketika Zahra dari kabupaten, provinsi kemudian menjelang Adujak itu Zahra sudah laksanakan implementasikan. Kebetulan program Zahra yaitu Raga Muda, jiwa kuat gitu. Jadi Zahra mengibaratkan raga muda itu adalah jiwa remaja. Punya jiwa remaja itu kuat, muda gitu. Jadi tangguh. Jadi raga muda itu adalah singkatan dari remaja genre berkarya mengedukasi di media. Ada beberapa media yang Zahra pakai, bentuk fisik dan juga digital. Nah, yang dimana Zahra di sini berpegang teguh kepada gaya belajar gaya belajar siswa, yang dimana kita ketahui remaja itu banyak sekali gaya belajarnya ya. Jadi ada yang kalau misalnya diedukasi pakai omongan tuh bosen, nggak masuk ke otaknya gitu ya, susah diterima gitu. Mungkin ada yang lebih suka pakai gambar, ada yang lebih suka pakai mendengar gitu. Jadi kan ada audiotori, ada visual dan kinestetik gitu ya, secara keterampilan. Tuh, jadi Zahra berpegang teguh kepada itu. Jadi program yang pertama itu ada Learning with Aru. Learning with Aru ini, Zahra, Aru ini adalah ombak, ikon ombak. Karena kita dari Kepulauan Riau, nah pulau gitu ya, jadi identik dengan lautnya. Zahra jadikan ombak itu sebagai ikon, nah ikon gitu ya. Nah dimana Learning with Aru ini adalah edukasi melalui website yang bisa diakses. Nah itu ada gambarnya, jadi seperti bercerita tapi sambil mengedukasi gitu. Jadi anak-anak remaja yang suka sekali dengan visual dan juga membaca seperti komik dan lain sebagainya, itu akan menarik menurut mereka. Jadi nggak monoton kayak tulisan-tulisan aja gitu. Jadi nggak monoton. Di situ ada juga beberapa edukasi yang Zahra taruh seperti workshop tentang kita tadi. Kemudian ada bullying. Kemudian ada berbagai lagi masalah-masalah yang teman-teman remaja bisa pelajari gitu. Kemudian ada juga yang namanya suara remaja genre. Yang dimana suara remaja genre ini Zahra buat untuk menampung semua suara-suara remaja gitu. Jadi tidak hanya Zahra saja yang berbicara, tapi ada feedbacknya dari mereka. Mereka memberikan suara juga, gitu ya. Nah, jadi Zahra buat sebuah podcast suara remaja genre, dan alhamdulillahnya sudah dicapai sekitar 19.000 remaja dan juga konten-konten. Nah, Zahra kebetulan alhamdulillahnya aktif di Instagram. Nah, kemarin sudah sempat sekitar 19.000 viewers. 19.000 viewers yang udah sampai ke remaja-remaja gitu ya. Jadi seneng banget kalau misalnya udah sampai kayak ibaratnya kita ada bermanfaat untuk remaja gitu ya. Kemudian ada yang ketiga itu ada yang namanya meniti pulau merajut cerita.
Nah, Keren-keren ya meniti meniti bola bola, merajut merajut cerita. Iya. Kenapa Zara pilih ini? Karena Zara terjun ke lapangan langsung. Zara menggapai beberapa sekolah dan juga posyandu-posyandu anak, remaja seperti itu. Dan Zara juga merangkul sekolah rakyat di Kabupaten Natuna. Baik. Yang dimana sekolah rakyat itu kan dari pulau-pulau yang jauh ya. Nah, jadi Zara tuh pengen nggak hanya anak-anak sekolah negeri aja atau swasta saja yang menerima edukasi, tetapi dari pulau-pulau daerah-daerah terpencil juga dapat. Jadi setara gitu. Wah, Jadi nggak ada setara. memandang gitu. Iya, luar Ada biasa lagi. sekali. Ada lagi, Dua masih. lagi. Dua lagi. Oh, luar biasa Iya. ya. Ada Genku dan juga Genback. Siap. Genku ini adalah gantungan kunci yang Zara desain sendiri dan itu tuh ada barcode-nya. Jadi kayak edukasi di depannya dan belakangnya ada barcode yang menuju ke Learning with Aru. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar aksesoris tapi juga mereka bisa sambil baca. Betul. Kalau misalnya malas akses minimal mereka udah tahu pengertian dan edukasi sedikitnya ya dari gantungan kunci. Itu. Terus yang terakhir itu ada Genback. Di mana Zara membuat tote bag raga muda. Baik. Yang dimana kita harus peduli dan aware juga kepada lingkungan. Iya gitu. Baik. Karena ketika lingkungan kita tidak bagus ya kita juga susah gitu Nah, ya. itu dia benar Harus sekali. seimbang. Harus seimbang ya, Yin dan Gitu. juga Yang. Singkat aja nih, Bintang, apa persiapannya? Iya. Tentunya seperti Zahra sangat Iya. matang. Sangat matang kami siap untuk melaju ke Adu Jaknas. Tentunya Bintang juga sama kayak Zahra Iya. pasti mematangkan tentang program kerja, tentang kesiapan mental diri tentunya Iya. dan juga administrasi mungkin yang nantinya untuk pemberkasan di Adu Jaknas nantinya. Wah, Tentunya Bintang dan Zahra mungkin ini singkat saja kami siap untuk mengguncangkan panggung Adu Jaknas. Wah, luar biasa ini. Nah, tadi kita kembali lagi ke harapannya ini untuk kita semua, terutama dengan tema kita untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 dari Bang Ade Franata. Gimana, Bang? Oh, jadi yang 20 tahun ke depan ya? Iya, 20 tahun ke depan. Kalau saya pribadi sih harapannya kepada generasi muda di seluruh Indonesia, Ya. khususnya di Kepulauan Riau, selama 20 tahun ke depan, saya berharap generasi muda Indonesia itu menjadi pemimpin bangsa. Pemimpin yang berintegritas, berkarakter, dan empati, serta tetap berakar pada nilai luhur kebangsaan kita tadi. Baik. Dengan begitu, generasi muda ini akan mampu menjadi generasi emas di 2045 tadi. Wah, luar biasa sekali. Seperti ini. itu. Nah, di sini juga mungkin kesempatannya kita untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau Iya. untuk senantiasa mendukung perwakilan kita nih. Representatif dari Provinsi Kepulauan Riau ada Bintang dan Zara. Iya. Mohon doa dan dukungannya. Semoga perjalanan mereka merebut samudra di Adu Jaknas Adu 2025 Jaknas. ini menjadi sebuah perjalanan yang luar biasa dan membuahkan hasil yang sangat mengemaskan bagi Kepulauan Riau. Nah, itu dia. Gitu. Dan kalau dari Bintang sendiri, bagaimana harapannya 20 tahun kemudian? Semoga Bintang tetap jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, selain untuk diri sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dan aku mau yakinin para remaja bahwa masa depan yang teman-teman inginkan itu nggak akan datang kalau teman-teman nggak mulai bergerak hari ini. Iya. Karena apabila teman-teman udah mulai bergerak hari ini, maka masa depan yang teman-teman inginkan pasti akan datang dengan sendirinya. Karena kalau kita bergerak dengan stigma orang dan perkataan orang, nggak akan berhasil teman-teman. Karena kita nggak akan mati dengan perkataan orang, tapi orang tersebut akan mati, akan membawa perkataannya sampai dia mati. Gitu. Wah, itu dia Jadi tadi. tetap semangat, yuk kita Oke, mulai bergerak. Baik, terakhir dari Zara, harapannya. Kalau dari Zara sendiri harapannya itu adalah untuk remaja-remaja di luar sana, masyarakat-masyarakat di luar sana, ayo kita sukseskan gitu ya Indonesia Emas tahun 2045, kita capai bersama gitu. Dan untuk Zara sendiri dan ya semoga Zara tetap berdampak dan inginnya terus berdampak. Terus gitu ya. berdampak, Jadi baik. walaupun tidak di genre Zara tetap berdampak. Jadi ibaratnya setahun menjabat selamanya menginspirasi. Menginspirasi. Betul.